Salam, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan membahas beberapa poin tentang perkembangan gerak adolescensi. Poin pertama, kemampuan gerak. Perubahan-perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolescensi cenderungan mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, keki dan fungsi fisiologis. Perbedaan-perbedaan dalam penampilan keterampilan gerak dasar antara kedua jenis kelamin semakin meningkat. Anak laki-laki menunjukkan terus mengalami peningkatan, sedangkan perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak berarti. Bahkan setelah umur menstruasi dapat dilihat dalam berbagai gerak seperti lari, lompat jauh tanpa awalan, dan lempar jarak jauh. Anak perempuan mencapai hasil maksimal dalam usia 13 tahun dan menunjukkan sedikit perubahan dalam melempar dan melompat sesudah umur, menyatakan bahwa perempuan mencapai skor terbaik dalam ketepatan melempar, memantul bola ke tembok, dan melempar jarak jauh pada umur 5,3 tahun. Untuk lari dan lompat tinggi, penampilan terbaik pada umur 14,4 tahun, sedangkan mahasiswa putri yang sehat agar segar mencapai skor tertinggi dalam lompat samping dan lompat tali pada umur 18,4 tahun. Semua itu merupakan beberapa peningkatan penampilan wanita yang terjadi setelah masa adolescensi dan setelah masa pubertas. Dalam lompat jauh tanpa awalan, menggantung dengan lengan ditekuk dan baring duduk, sit up dengan lutut ditekuk, anak laki-laki umur 10 sampai 16 tahun menunjukkan peningkatan yang berbeda. Peningkatan penampilan tertinggi untuk lompat jauh tanpa awalan terjadi antara umur 18 dengan 17 dan umur 11 sampai 12 tahun untuk lengan menggantung dan sit up. Peningkatan maksimum lompat jauh tanpa awalan dan menggantung, kecepatan dengan puncak percepatan pertumbuhan tinggi badan, sedangkan peningkatan pada sit up 1 tahun sebelum puncak percepatan pertumbuhan tinggi badan. Peningkatan yang lebih cepat pada anggota badan sehingga secara mekanika memberikan keuntungan dalam melakukan sit up karena tokok relatif lebih pendek. Pertumbuhan yang cepat pada anak laki-laki memberikan keuntungan dalam ukuran dan bentuk tubuh dan kekuatan dan fungsi biologis yang memberikan kemudahan dalam penampilan fisik selama masa adolescensi. Poin kedua membahas tentang koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur kronologis, sedangkan anak perempuan sudah tidak berkembang lagi sesudah umur 14 tahun. Kelincahan anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Kelincahan memerlukan kecepatan mengubah arah dari badan atau anggota badan, seperti melompat secara penuh, kemudian memutar posisi dan gerakan-gerakan sulit yang lain. Kelincahan wanita dewasa kurang baik dibandingkan dengan wanita yang masih muda atau anak-anak, tetapi dalam gerakan akrobatik yang memerlukan kontrol dan keseimbangan statis, wanita dewasa lebih dapat menjaga posisinya. Terjadi penurunan kelincahan sesudah umur 14 tahun.
Koordinasi gerak anak laki-laki pada awal pubertas mengalami perkembangan sedikit sekali, tetapi setelah diperkembangan makin terus berbagai hasil penelitian mengenai keseimbangan dinamis selama masa adolescensi menunjukkan adanya penurunan untuk kedua jenis kelamin. Pengukuran keseimbangan yang dilakukan dengan berjalan di atas keseimbangan menunjukkan bahwa keadaan yang stabil dialami oleh perempuan pada umur 12-14 tahun dan pada anak laki-laki umur 14-16 tahun perkembangan keseimbangan dinamis. Anak laki-laki menunjukkan bahwa sebelum umur 13 dan sesudah umur 15 menunjukkan perkembangan yang lebih besar dibandingkan usia antara 15 tahun. Poin ketiga membahas tentang peningkatan penampilan gerak. Masa sebelum adolescensi dan adolescensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif ini merupakan bagian yang dihasilkan oleh pertumbuhan yang berlangsung terus, terutama pertumbuhan yang cepat di masa adolescensi, yang menghasilkan peningkatan kekuatan daya tahan. Demikian pula sumbangan diri unsur koordinasi tidak diragukan lagi dalam menunjang peningkatan keterampilan. Lari atau running. Pengukuran kuantitatif untuk kemampuan lari umumnya dilakukan dengan mengukur kecepatan lari jarak pendek 30 dan kelincahan lari. Kelincahan lari merupakan frekuensi yang dicapai seseorang dalam mengubah kecepatan lari meningkat untuk laki-laki dan perempuan kira-kira 4 detik pada umur 14 tahun dan 6 detik pada umur 12 tahun. Selanjutnya, laki-laki terus meningkat kira-kira 7 detik pada umur 17 tahun, tetapi perempuan menunjukkan penurunan pada umur tersebut, menyatakan bahwa kecenderungan laki-laki memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Bahwa kecepatan 7 detik dicapai pada umur 14 tahun oleh perempuan yang memperoleh kesempatan berlatih, mengikuti petunjuk dan berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan latihan. Hasil tes kelincahan lari dengan jarak 120 feet bolak-balik menunjukkan peningkatan yang ajak untuk laki-laki umur 5-18 tahun dengan waktu kira-kira 13-16 detik pada umur 5 tahun dan peningkatan kira-kira 10 detik pada pertengahan adolescensi. Lompat atau jumping. Penggunaan tes lompat umumnya ke arah depan atau ke atas. Jarak lompatan ke depan untuk laki-laki atau perempuan kira-kira 33 inci pada umur 5 tahun dan pada umur 10-11 tahun mencapai 60 inci. Sesudah itu, laki-laki terus meningkat kira-kira 90 inci pada umur 17 tahun. Sedangkan perempuan mengalami kestabilan dengan jarak kira-kira 64 inci pada umur yang sama. Lempar atau throwing. Jarak lemparan sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai. Penampilan lempar berbeda dari penampilan lari dan lompat antara laki-laki dan perempuan yang terjadi sejak usia muda, kira-kira 24 feet pada umur 5 tahun sampai
153 feet pada umur 17 tahun. Sebaliknya, yang dialami anak perempuan sangat kontras. Dalam penampilan lempar hanya kira-kira 14,5 feet pada umur 5 tahun, kemudian meningkat menjadi 75,5 feet pada umur 15 tahun. Selanjutnya bahkan menurun menjadi 74,0 pada umur 16 tahun. Keterampilan dasar. Sebagai besar penelitian menyatakan bahwa usia untuk belajar gerak yang paling tepat adalah masa sebelum adolescensi. Minat terhadap keterampilan gerak yang menyatakan bahwa 50% keterampilan dasar dan keterampilan gerak harus ditemukan pada umur 12 tahun. Masa kanak-kanak merupakan waktu untuk belajar, digunakan untuk penyempurnaan dan penghalusan serta mempelajari berbagai macam variasi keterampilan gerak. Kesegaran jasmani. Pada masa adolescensi terjadi perbedaan dan mencolok dalam hasil tes kesegaran jasmani antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.